Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Yosefin Siombing dengan NIM 100123021. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan, pengendalian dan penjaminan mutu. Di sini saya akan membacakan soal SIP 1. Yang pertama, PT OSIK adalah sebuah perusahaan yang memproduksi pesawat mainan. Berikut ini merupakan hasil pengukuran karakteristik kualitas panjang pesawat pada sampel yang diperiksa secara berkala selama 20 menit. Target yang diinginkan perusahaannya itu 26,15. Di sini kita lihat ada observasi sama data panjang pesawat. Yang diminta dari soal yang pertama ini, yang pertama, buatlah peta kendali CUSUM dengan H5, H-nya 0,5, baru interpretasikan hasilnya. Yang kedua, buatlah peta ENUA, EUMA dengan alfanya 0,5, L-nya itu 2,7. Interpretasikan hasilnya. Nah, di sini data soal pada nomor 1 ini akan kita masukkan kepada Excel. Nah, ini data yang soal pertama. Nah, di sini saya sarankan supaya jalan programnya data Excel dengan RStudio ini dijadikan satu folder. Biar pada saat kita menjalankan RStudio, data yang di Excel ini bisa terbaca atau bisa dijalankan. Nah, selanjutnya kita masuk ke RStudio. Nah, di sini yang pertama kita sintaks dulu mengaktifkan package diberi KCC sama readXL. Nah, yang saya bilang tadi, data soal yang pertama tadi kan dimasukkan ke dalam Excel. Nah, kita import ke database, baru from Excel, baru ke browse. Nah, di sini kita cari nama 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 Excel pada data yang pertama. Nanti baru kita open, baru kita import. Nah, berhubung saya sudah mengimportnya, maka tidak usah diimport kembali lagi. Nah, di sini kan QCC sama read Excel-nya ini kan udah dijalankan. Baru selanjutnya kita sintaks kembali menginput data Tuming modul 3. Ini judulnya baru read Excel Tuming. Nah, ini judul judul data soal yang pertama yang di Excel saya tulis, saya ketik tadi. Nah, situ kita masukkan, jangan lupa sheet 1. Nah, kita jalankan. Selanjutnya kita sintaks kembali dengan cara sintaks membuat peta kendali CUSUM, peta CUSUM, Tuming modul 3, ini judulnya data panjang pesawat, baru senternya 26,15, decision intervalnya itu ada 5, sisipnya itu ada 0,5, titelnya ini judul pada peta kendali CUSUM yang akan kita buat. Baru XLab-nya ini data ke YLab-nya ini CUSUM, baru ada di state kita true. Nah, di sini kita bisa melihat ada peta kendali CUSUM. Nah, berhubung karena ada titik merah yang 3 ini adalah batas kendali data yang keluar dari batas kendali. Nah, ini kan ada 3 ini. Nah, kita sintaks kembali, sintaks melihat data yang keluar dari batas kendali. Kita jalankan. Nah, di sini kita mengetahui data data yang keluar dari batas kendali itu nomor berapa saja. Nah, di sini ketepatan ada 12, 14, 15. Ada 3 data yang keluar dari batas kendali. Selanjutnya, kita sintaks kembali melihat ringkasan peta kendali CUSUM, summary peta CUSUM. Nah, di sini kita mengetahui grup sampelnya itu ada 1, number of groupnya ada 15, center of group statistiknya ada 26,15, standard deviation-nya itu ada 1,089159, baru standard deviation-nya itu ada 5, shift detection-nya itu ada 0,5. Selanjutnya, kita sintaks kembali, tapi
dengan sintaksnya ini membuat peta kendali EUMA. Sama kayak memanggil peta cusum itu, kita buat peta EUMA, tuning modul 3, data panjang pesawat, senternya 26,15, lambdanya itu 0,5, n sigmanya itu ada di 2,7, baru titelnya itu judul peta peta EUMA yang akan kita buat itu kita buat peta kendali EUMA. Baru X-lab-nya itu ada data ke, Y-lab-nya EUMA, baru ADD stat-nya itu kita true. Kita buat true. Apabila sudah semuanya, kita jalankan, kita runkan. Baru di sini kita melihat peta kendali EUMA. Nah, sama kayak peta cusum tadi, itu ada cusum tadi kan ada 3 data yang keluar dari batas kendali. Nah, peta EUMA ini ada 2 cara melihatnya. Baru kita sintaks melihat data yang keluar batas kendali EUMA. Nah, di sini kita tahu bahwa pada peta kendali EUMA itu ada 2 data yang keluar dari batas kendali. Yang pertama itu data yang ke-11 sama yang ke-12. Selanjutnya kita sintaks melihat ringkasan peta sumeri, peta kendali sumeri peta EUMA. Baru kita Nah, di sini kita mengetahui peta kendali EUMA itu grup sampelnya itu ada 1, baru number of groupnya itu ada 15, center of group statistiknya itu 26,15, standar deviation-nya itu 1,089159, baru smoothing parameternya itu di 0,5, control limitnya itu LCL UCL. Nah, di mana kita tahu LCL itu adalah batas bawah, UCL itu batas atasnya. Nah, selanjutnya kita sintaks perbaikan peta kendali cusum dan EMA. Selanjutnya, berhubung tadi kedua peta tersebut ada beberapa data yang keluar dari batas kendali, kita perbaiki, sama kita menghapus data yang keluar, sama menghapus data yang berada di luar batas kendali. Nah, di sini saya buat data-data yang keluar dari batas kendali tadi. Ada 15, 14, 12, 11. Di sini saya pisah. Di sini saya mengambil salah satu data. Datanya itu adalah data yang ke-15. Kenapa saya mengambil salah satu datanya itu? Supaya saya melihat apa di sini supaya saya melihat apabila menghapus salah satu data ini apakah bisa merubah data-data yang keluar dari batas kendali tersebut. Nah, di sini nah nanti pada saat saya menghapus data yang ke-15 itu, yang ke-15 ini, itu tidak akan merubah data-data yang sebelumnya. Nah, kita coba, baru tuning kita blok, baru kita jalankan. Selanjutnya kita print tuning modul 3. Nah, di sini kita mengetahui kan, sini datanya udah 14. Nah, data ke-15 tadi kan udah kita hapus. Nah, bertujuan kita menghapus data ke-15, kita melihat apakah bisa salah satu data yang kita hapus itu bisa merubah data-data yang keluar dari batas kendali tersebut. Cara melihatnya, kita sintaks kembali, membuat peta kendali cusum. Sama yang kayak di atas, tapi ini buat kata-katanya perbaikan, biar bisa membedakan. Peta cusum, tuming modul 3, data panjang pesawat, senternya 26,15, decision intervalnya 5, sisipnya 0,5, titelnya peta kendali cusum perbaikan. X-lab-nya itu data ke, Y-lab-nya cusum, ADD stat-nya itu true. Apabila semuanya sudah, saudara bisa melihat yang di layar ini titik koma sama besar hurufnya. Karena apabila tidak sama, itu tidak akan jalan. Nah, di sini kita melihat peta kendali cusum perbaikan itu pada peta kendali cusum perbaikan itu kan tadi kan peta kendali cusum tadi ada 3 data yang keluar dari batas kendali. Yang pertama data 12, 14, 15. Nah, di sini pada saat kita perbaiki peta kendali cusum tersebut, nah menghilangkan data yang ke-15, kita mengetahui bahwa
peta kendali custom perbaikan ini sudah tidak ada data-data yang keluar dari batas kendali tersebut. Artinya, peta kendali custom perbaikan ini sudah terkendali secara statistik. Selanjutnya, melihat ringkasan peta kendali custom. Nah, di sini kita lihat sampel grupnya 1, number of grupnya 14, center of grupnya statistiknya 26,15, standar deviation-nya itu 1,159,302, deviation intervalnya itu 5, shift detection-nya itu 0,5. Selanjutnya, kita sintaks kembali dengan membuat peta kendali EUMA yang perbaikan. Sama seperti yang di atas. Add statnya itu kita buat true. Nah, di sini kita lihat juga kan, tadi kan pada sebelum perbaikan pada peta kendali EUMA itu ada 2 data yang keluar dari batas kendali. Itu yang dimana batas data yang ke-11 sama 12. Di sini kita menghapus data yang paling ujung tadi 15. Nah, terbukti bahwa salah satu data yang keluar dari batas kendali itu bisa mengubah data-data yang keluar dari batas kendali tersebut tanpa merubah data-data yang lain. Nah, di sini kita lihat bahwa peta kendali EUMA perbaikan itu tidak ada yang keluar dari batas kendali. Dikarenakan karena kita membuang data yang ke-15. Nah, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.